kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Cipta Daud Jeb dari YouTube. Kisah kelahiran Yesus ada Matius 2, Lukas 2. Pertanyaan saya, kapan orang Majus datang menemui bayi Yesus dan apa parameter Herodes dalam membunuh anak-anak di Betlehem? Kalau boleh diberikan urutan peristiwa mulai dari Yesus lahir sampai kembali ke Nazaret, bintang yang dilihat oleh orang Majus apakah sama dengan bintang yang dilihat oleh gembala? Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih. Selamat malam Pak Cipta Daud. Ketemu lagi. Ada beberapa petunjuk Alkitab. Tadi Pak Cipta Daud sudah menyebutkan 2 pasal dalam Injil. Yang pertama Matius 2, lalu kemudian Lukas 2. Cerita tentang orang Majus ada di Matius 2, lalu cerita tentang gembala-gembala ada di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita mulai dulu dengan cerita tentang gembala-gembala yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Kita melihat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Jadi bukan di rumah. Karena apa? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di kandang ternak, di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Jadi itu yang terjadi. Lalu kemudian selanjutnya kita baca ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi terjadi pada waktu malam. Lalu kemudian ayat 9, tiba-tiba pada waktu malam berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Nampak satu orang malaikat Tuhan. Tidak langsung nampak banyak, satu orang malaikat Tuhan. Lalu kemudian berkata kepada mereka dalam ayat 10, jangan takut, sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa telah lahir seorang juru selamat. Lalu dalam ayat yang ke-13, ayat 13 berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat yang satu orang itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Jadi malam itu yang pertama menampakkan diri satu orang malaikat, lalu kemudian tiba-tiba bala tentara sorga, ribuan malaikat yang sangat besar jumlahnya, memuji Tuhan. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, lalu kemudian damai sejahtera di bumi. Lalu kemudian ayat yang ke-16, lalu mereka, gembala itu, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf pada malam itu juga. Nggak tunggu besok. Karena malaikat sudah datang memberitahukan, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga. Jadi sejumlah besar malaikat atau bala tentara sorga itu katanya kembali sudah meninggalkan mereka kembali ke sorga. Setelah itu, malam itu juga cepat-cepat para gembala pergi menjumpai Yusuf dan Maria, dan betul mereka mendapati bayi Yesus berada di dalam palungan. Selanjutnya apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-21, ketika genap 8 hari. Jadi Yesus 8 hari katanya ia disunat. Bukan hanya itu, ayat 22, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pentahiran dari Maria setelah melahirkan seorang anak laki-laki menurut Imamat pasal 12, ketentuan orang-orang Yahudi bahwa ia tidak tahir selama 40 hari. Setelah 40 hari, barulah dia akan bayinya itu untuk dibawa ke Yerusalem, untuk diserahkan kepada Tuhan
pada waktu Yesus berusia kurang lebih 40 hari. Jadi kita lihat Yesus baru lahir 8 hari, lalu 40 hari. Lalu pertanyaannya bagaimana, kapan orang-orang Majus datang? Kita baca di dalam Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, ayat pertama, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Singkat cerita, mereka katakan kepada orang-orang Yahudi, kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu isu itu datang sampai kepada Raja Herodes. Raja Herodes panggil mereka, kasih tahu kepada kami, tolong kasih tahu kepada saya di mana supaya saya juga bisa pergi untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Sekarang perhatikan, petunjuknya terdapat dalam ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Di mana sekarang Yesus? Apakah masih ada dalam palungan atau ada di dalam kandang domba? Ayat 11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu. Jadi sudah di rumah. Sudah bukan di dalam palungan. Berarti sudah cukup lama. Nah, ketahuanlah kepada Herodes bahwa ternyata dia diperdaya dalam tanda kutip. Padahal itu malaikat yang katakan pada orang Majus, pulang ambil jalan lain. Lalu apa yang dilakukan? Ia sangat marah, ayat 16. Ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, kata kuncinya, sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus. Jadi dihitung, waduh, orang Majus datang sekian, sudah sekian lama, kok mereka belum kasih berita. Dia hitung-hitung, dia perkirakan sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus, saya harus bunuh semua yang 2 tahun ke bawah. Jadi Yesus sampai umur 1 tahun lebih, kurang lebih sampai 2 tahun. Pada saat itu, pada waktu malaikat katakan kepada Yusuf, segera saat ini juga bawa ini anak ke Mesir untuk supaya dia bisa diselamatkan di sana. Bagaimana dengan bintang-bintang itu? Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, bala tentara sorga menampakkan diri kepada para gembala, lalu setelah itu mereka kembali ke sorga. Tidak langsung saat itu mereka berputar-putar lalu pergi kepada orang Majus itu. Namun di dalam pasal yang kedua kitab Matius ayat yang ke-9 mengatakan, waktu orang-orang Majus itu berangkat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini bintangnya agak aneh. Bintang yang pergerakannya sangat jelas. Jadi dia bergerak, ini bintang, menuntun sampai ke atas tempat di mana itu anak berada. Jadi bukan bintang biasa ini, tetapi bintang yang bisa bergerak. Walaupun tidak dinyatakan di sini bahwa bintang ini adalah kawanan bala tentara sorga, akan tetapi di dalam Alkitab, Wahyu 1 contohnya ayat yang ke-20-21, bintang bisa juga menggambarkan atau melambangkan malaikat. Bagaimana hubungannya? Perlu ditelusuri lebih dalam lagi, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ini adalah juga malaikat Tuhan. Walaupun mungkin bukan rombongan yang sama, tetapi ini adalah malaikat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Pendeta. Sangat jelas jawabannya.